Ini kita hadirkan juga informasi pemirsa, lagi-lagi Zionis Israel melanggar gencatan senjata, di mana tentara Israel menembak 2 lagi pemuda Palestina di kota Kabatia, Jenin, Palestina. Kami hadirkan visualnya ke hadapan Anda. Satu pemuda diketahui bernama Syameh Abu Rub ini tewas, sementara saudara laki-lakinya masih dalam penanganan medis tim dokter karena mengalami luka tembakan. Syameh Abu Rub adalah seorang dokter, di mana tentara Israel masuk ke kota Kabatia, menyerang dengan menembakkan senjata secara brutal. Tank-tank Israel pun terus berkeliaran melakukan intimidasi terhadap warga Gaza, Palestina. Ya. Seperti yang kita lihat di layar kaca ya, di visual ini. Pak Reza, tadi himbauan soal gencatan, kalau bicara kitoh begitu ya Pak Reza ya, sudah disampaikan oleh Pak Reza. Tapi saya membayangkan andaikan gencatan ini diturunkan atau diimplementasikan konkret begitu, artinya tidak ada lagi pengerahan alutsista, tidak ada lagi tentara-tentara. Jadi kita bikin situasi kondisinya itu benar-benar jeda kemanusiaan, pulih gitu. Tidak ada lagi intimidasi sebagaimana yang masih terus dilakukan oleh Zionis Israel. Hendaknya ya, ini kan dalam situasi yang sedang gawat begini kan, itu komunikasi itu harus sangat baik ya. Komunikasi verbal, komunikasi cyber, dan komunikasi lewat media massa. Itu harus masuk kepada semua masyarakat. Bukan hanya kalangan Israel, juga kalangan Palestina. Kemudian siapa saja yang harus bertanggung jawab kan? Dalam negosiasi pembebasan tawanan sandera ini, itu kan aktornya banyak negara. Israel diwakili oleh Amerika Serikat, sedangkan Hamas diwakili oleh Mesir, Yordania, dan Qatar. Kan? Hendaknya mereka juga sama-sama dong mengatakan bahwa ini tanggung jawab kita semua melakukan peredaan ketegangan. Apakah perwakilan negara-negara di dunia ini hanya untuk pembebasan sandera saja gitu jangan? Ini merupakan pencapaian jangka pendek ya, karena bagaimanapun harus ada hasil. Masa kita sudah 7 minggu ini sambung hanya 7 minggu aja? Betul. Tentunya ada skenario jangka panjang kan, misalnya baru-baru ini Oki kan membuat suatu statement 31 paragraf itu kan, dan kemudian 8 menteri luar negeri dari Oki sedang berkeliling ke berbagai negara di dunia kan. Ini adalah langkah-langkah yang bersamaan kan. Namun pada saat yang sama kita juga harus berpikir psikologi dari mereka yang perang. 4 hari ini kan akan segera berakhir, dan untuk itu kan mereka tidak berarti mereka menenangkan diri, enggak. Mereka juga harus siap untuk tahapan selanjutnya. Itu what's next gitu ya? Pak Reza, sebenarnya dengan jeda kemanusiaan 4 hari ini, apakah bisa memang dilakukan hal yang mendesak begitu Israel, tidak hanya 4 hari, tapi mungkin gencatan senjata dan juga kemerdekaan untuk Palestina. Kalau melihat sendiri kan dampak kepada Israel juga di dalamnya kan banyak pro dan kontra mengenai gencatan senjata. Menteri Keuangan tidak menginginkan begitu ya. Kemudian juga cost-nya, biayanya cukup besar, kemudian perekonomian mereka juga anjlok begitu. Apakah memang masih bisa begitu Pak dilakukan, ini tidak hanya 4 hari, justru semakin panjang begitu senjata-senjata? Kita harus melihat dari push factor dari dalam dan pull factor dari luar. Kalau push factor dari luar, kita menempatkan diri pada Netanyahu, ini udah berdarah-darah banget ini. Stabilitas dalam negeri goyang, kepemimpinan dia goyang, tantangan dari internal kabinet kuat, dari masyarakat juga kuat kan. Untuk itu kan rumusnya, kalau saya menempatkan diri pada posisi Israel, the end justify the means itu. Yang penting tujuan tercapai, kemudian nanti kita melakukan perbaikan, rekonstruksi di dalam. Yang penting nakbah lu tercapai. Semua masyarakat Palestina itu out, dan mereka berada gitu ya, sekarang Israel gitu ya, berada di luar batas wilayah. Itu yang pertama kan. Pada saat yang sama kita juga harus deg-degan dong. Ini kan waktu itu makin mengecil kan. Jadi dalam hal ini ya tentunya 8 menlu dari Oki ini hendaknya merancang sesuatu dong. Misalnya mereka merancang suatu draft resolusi yang baru di dalam majelis umum. Pada saat yang sama juga mereka melakukan hubungan dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang anggota tidak tetap untuk sama-sama lakukan keputusan gitu. Tentunya kata kuncinya apa kan? Misalnya kemusnahan masyarakat Palestina. Kemudian juga dukungan yang menguat untuk perbaikan keadaan di wilayah Gaza tersebut kan. Jadi tentunya hal ini
harus solid dulu. Kita sudah melihat benih-benih solid, 120 sudah solid, 120 negara sudah solid. Pada saat yang sama di Uni Eropa kan sudah negara-negara kan yang tampaknya sudah cenderung mulai berbeda sikap kan. Belgia beda, Prancis beda, Spanyol beda. Nah, jadi untuk itu kan kita harus menjala rasa sayang mereka atas kemanusiaan. Ini bukan bukan perang, ini kemanusiaan ini masalahnya. Oke. Kita lanjutkan Pak Reza, diskusi kita menarik sekali kalau misalnya Pak Reza tadi mengatakan beberapa negara di Uni Eropa terutama begitu juga memang sudah menampakkan semacam kayak point of return sikap mereka kan begitu. Padahal kalau melihat basis masyarakat mereka di Eropa juga setiap pekan semakin terus bertambah aksi solidaritas terhadap Palestinanya, dampak dari gencatan senjata Israel di Gaza. Kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.